Welcome back to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Saya Pascal Lotas, seorang profesor madya di Universitas Kyoto. Dan hari ini saya bersama Greg Mello, salah satu pendiri Los Alamos Study Group, di mana ia telah menjadi peneliti dan aktivis dalam isu-isu nuklir dan lainnya selama 35 tahun terakhir. Greg, selamat datang. Greg, welcome. Saya senang bisa berada di sini. Terima kasih, Peeling. I'm really glad you said yes. We are connected. Saya sangat senang kamu mengatakannya. Kita terhubung melalui teman-teman bersama yang semuanya bekerja di bidang nuklir, termasuk Ivana Hughes dan beberapa orang lain di dunia akademik. Bisakah kamu menceritakan sedikit latar belakang tentang bagaimana kamu menjadi seorang aktivis dan peneliti anti-nuklir di Los Alamos? Anti-nuclear activist and researcher in Los Alamos. Well, of course it began with childhood Ya, skills. tentu saja semuanya dimulai dengan latihan masa kecil. Saya juga tinggal di Livermore, California, di mana ayah saya membuat bagian-bagian dari laboratorium Livermore yang pertama. Itulah dunia saya. Saya kemudian menjadi insinyur dan perencana kota, masih berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang harus saya lakukan. Saya pernah menjadi insinyur lingkungan untuk negara bagian dan pejabat penegakan hukum pertama di Laboratorium Nasional Los Alamos, sambil jadi aktivis lintas agama yang menentang nuklir di Santa Fe, New Mexico pada tahun 60-an. Dan kemudian sekasa, itu cukup komitmen. That was insufficiently committed, I felt. So, gathered friends and... Jadi saya mengumpulkan beberapa teman, dan kami memutuskan bahwa pada akhir Perang Dingin, jika kami berusaha sedikit lebih keras, mungkin kami bisa mendorong beberapa lembaga ini menuju masa depan yang lebih damai, menjauh dari komitmen mereka sebelumnya. Maka kami mendirikan Los Alamos Study Group. Saya mulai bekerja penuh waktu, menyewakan rumah saya dan tinggal di kantor. Kami mendapati bahwa hal itu ternyata lebih mudah daripada yang kami bayangkan sebelumnya. Lembaga senjata nuklir Amerika Serikat saat itu sedang berada dalam keadaan seperti jatuh bebas, dan kami hanya perlu mendorong di sana-sini. Saya adalah seorang pejabat penegak hukum negara bagian dan tahu sedikit tentang sistem hukum, dan saya menggunakan keterampilan itu bersama dengan latar belakang teknis saya untuk menjadi pengganggu bagi Los Alamos National Laboratory. For the Los Alamos National Laboratory, and they began to take us quite seriously. And at the same time, Dan mereka mulai menganggap kami dengan cukup serius. Pada saat yang sama, kami bergabung dengan saudara-saudari kami yang lebih tua yang telah berjuang di tempat lain, di Bay Area, di seluruh negeri, dan kami mulai bekerja secara internasional, aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di sela-sela pekerjaan kami di AS. Begitulah berlangsung selama bertahun-tahun. Kami sempat tergoda untuk kembali ke dunia akademik, tetapi kami tidak melakukannya. Kami menyadari, setelah masa yang sangat mengecewakan di tahun 2000-an, ketika Kerry tampak sangat memburuk di bawah George W. Bush, atau Cheney, entahlah, bahwa itu adalah masa yang penting bagi kami. or Cheney, whichever, we discovered that we had many friends in Kami menyadari bahwa setelah sekian tahun, ternyata kami memiliki banyak teman di Washington DC, dan bahwa kami dianggap cukup serius di lingkaran kekuasaan pada waktu itu. Karena itu, kami berhasil menghentikan pembangunan pabrik untuk inti senjata yang terbuat dari plutonium, bagian utama dari senjata nuklir, pada tahun 2011 dan 2012. Hal itu telah menghambat agenda persenjataan kembali Amerika Serikat. Saya kami pada kawistatismus yang bisa dibilang tidak sepenuhnya narismo. It's not uniformly encouraging, you might say. It's a very diplomatic way of Itu cara yang sangat diplomatis untuk mengatakannya. Tapi aku senang tidak membawa kita ke arah yang pesimistis. Tidak sepenuhnya menggembirakan. Ya, aku suka itu. Memang tidak sepenuhnya menggembirakan, tapi kamu bilang sudah saat-saat lain ketika keadaan juga tidak sepenuhnya menggembirakan. Correct. Benar. Apa yang dilakukan Trump dengan gaya kikuk dan mirip gangsternya, pada dasarnya tidak jauh berbeda dari apa yang telah kita lihat pada pemerintahan sebelumnya. Dan memang,
mencerminkan arah kebijakan luar negeri yang telah berlangsung di Amerika Serikat selama waktu yang sangat lama. Jadi, sebenarnya tidak terlalu berbeda. Tapi, kalau kamu lihat naik turunnya ini, dan kamu tahu, sebenarnya kami terhubung lewat Stephen Starr, yang pernah tampil di kanal saya, dan membuat sebuah eksposisi yang indah tentang apa artinya jika terjadi perang nuklir sungguhan. Kami sudah sering membicarakan hal ini. Maksud saya, kita sudah tahu semua ini. Dan kamu juga pernah menulis untuk Bulletin of the Atomic Scientists. Era atom sekarang sudah berusia lebih dari 80 tahun, bukan? Dan teknologi atom atau pengetahuan tentangnya sudah berusia sekitar 100 tahun. Dan sekarang, setelah 100 tahun meneliti semua ini dan menciptakan semua bom dan sebagainya, kita hidup di dunia tanpa perjanjian keamanan nuklir. Maksud saya perjanjian senjata nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat. Karena perjanjian New START baru saja dibiarkan kedaluarsa oleh Amerika Serikat. Dan itu adalah AS, karena Rusia berkata seperti, ayo lakukan, tolong, mari lanjutkan dengan kerangka penting ini. Tidak semua kerangka telah hilang. Kita masih memiliki traktat non-proliferasi, kita masih memiliki beberapa perjanjian multilateral, tetapi perlindungan besar terhadap senjata nuklir telah hilang. Jadi, jika Anda harus membandingkan ini dengan titik manapun sebelumnya dalam sejarah 100 tahun ini, menurut Anda kita berada di mana saat ini? AS berada dalam posisi yang positif that spilling. Memandingkan pun sebelum ini. Tidak ada rasa kepahlawanan atau ultrapatriotisme dalam bekerja di kompleks senjata nuklir. Kita tidak lagi berada dalam lingkungan nilai-nilai seperti pada awal Perang Dingin. Akibatnya, produktivitas, fokus, dan loyalitas tanpa syarat dari orang-orang yang bekerja pada senjata pemusnah massal di Amerika Serikat tidak bisa diandalkan dengan cara yang sama. Di seluruh kompleks, baik untuk hulu ledak maupun di Departemen Pertahanan, tidak benar-benar ada sikap semangat juang, dan mereka mengalami kesulitan dengan hal itu. Saya tidak akan melebih-lebihkannya, tetapi situasinya tidak stabil seperti dulu, dan juga sangat tidak efisien. Jadi pembuatan senjata nuklir adalah sebuah industri. Dulu ukurannya sangat besar. Itu tidak bisa lagi bersumber secara internal dari tenaga kerja industri yang tangguh dan sangat terampil seperti pada tahun 1960-an. Aspek lingkungan dan keselamatan pekerja dalam industri ini tidak bisa lagi dianggap remeh. Saat di sekolah menengah, saya tinggal di dekat pabrik Minuteman Thea dan pabrik rudal lainnya yang sangat mencemari lingkungan. Dan hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi, biayanya meningkat, dan kompleksitasnya menimbulkan masalah dalam pelaksanaan proyek-proyek ini. Cara kita menatanya di Amerika Serikat, dengan banyak perusahaan yang berorientasi pada keuntungan membentuk jaringan hierarkis dan horizontal, menciptakan ketidakefisienan besar dan kebutuhan koordinasi yang terus-menerus. Jadi, untuk proyek besar seperti pabrik inti hulu ledak plutonium di Carolina Selatan, di mana biaya modal telah membengkak hingga sekitar 18 hingga 25 miliar dolar, mereka kesulitan untuk mencapainya. Maksudnya, Fluor Corporation kesulitan untuk mengendalikan kompleksitas proyek ini. Dan mungkin mereka sudah berhasil. Ya, mungkin juga belum. Pemerintahan Trump kabarnya ingin mereka keluar, jadi kemungkinan besar akan ada pergantian kontraktor. Namun pola ini terjadi di seluruh kompleks hulu ledak, meskipun tidak dalam skala sebesar itu. Tetap saja, bisnis membangun katakanlah inti hulu ledak plutonium, total biaya akuisisi dari rencana saat ini kini sekitar 50 miliar dolar. 50 miliar dolar adalah jumlah yang bahkan negara ini sulit untuk tanggung. Dan banyak orang untuk satu bagian dari sebuah hulu ledak. 50 miliar dolar untuk satu bagian dari hulu ledak, hanya satu bagian, dan yes melalui tahap-tahap lain untuk menciptakan seluruh senjata. It's a math. Maisia etamariwiskuishi spetfokseri, masuk penduktannya.
Dan kamu tahu, kita hanya perlu menempatkan ini dalam konteks. Karena Donald Trump baru saja mengumumkan bahwa anggaran pertahanan tahun ini akan mencapai 1,5 triliun dolar. Tapi bahkan dengan 1,5 triliun dolar, 50 miliar itu, itu 1/10 dari setengah triliun, bukan? Jadi itu kira-kira 1/3 dari anggaran. Jadi jika kamu mengatakan 50 miliar hanyalah permulaan, maka kita sedang membicarakan sesuatu yang bahkan bagi Amerika Serikat, yang menghabiskan torsi besar pada negara berflying. Bakit divasar torsi terpesing. Even that ridiculously large budget. Yes, assuming that he gets that. And he may... Ya, dengan asumsi dia mendapatkannya. Dan itu mungkin saja. Tapi, seperti yang kamu tahu, masih banyak rintangan antara sekarang dan pengesahan anggaran yang begitu besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya soal jumlahnya, ini juga tentang lonjakannya. Jadi AS berada dalam posisi yang aneh, di mana sekelompok kecil orang percaya bahwa Amerika Serikat adalah dan bisa menjadi lebih kuat, baik secara internal maupun eksternal, daripada kenyataannya. Saya baru saja datang dari pertemuan para eksekutif senjata nuklir di pemerintahan dan industri, dan ada sikap yang sangat optimistis. Ini serius Kang, sangat agresif, sangat militaristik. It's a very aggressive, militaristic attitude, but at the same time there's an element of whistling past the great. Namun pada saat yang sama, ada unsur berpura-pura tenang di tengah bahaya. Ini adalah pesan yang sedang disebarluaskan di antara para kontraktor pertahanan besar. Ya, kita bisa melakukan ini. Kita bisa memproduksi dalam skala yang dipercepat, dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk merancang dan memproduksi hulu ledak nuklir hingga 2 atau 3 kali lebih cepat. Kita bisa melakukan semua hal ini. Apakah mereka benar-benar bisa melakukannya? Adalah pertanyaan lain. Pada saat yang sama, ada kecenderungan untuk lebih and bitstaftikam spring. Semakin, to the system darnu to me to personal berubah. And bebas hari begitu, yes. The world system has actually changed, and we can't just, be the bully. Isn't that? I mean, what you're saying here? Bukankah itu maksud saya? Apa yang Anda katakan di sini seolah mendukung. Seperti Anda tahu, Trump berusaha memperpanjang perjanjian New START. Atau menurut perkiraan Anda, apakah kepemimpinan AS dan kompleks industri militer sedang berada dalam masa delusi diri tentang kapasitas mereka? Karena tampaknya maksud saya, jika Anda benar, maka ada sesuatu yang benar-benar berubah. Ya, kapasitas itu memang sudah tidak ada lagi. Dan karena kerangka regulasi, dan mungkin juga maksud saya, maka ini karena kurang pengetahuan. Itu karena lupa. Nifem membuat industri menstepsi di begahat fly seperti yang mungkin perlu capai kemal stampuan. The heights that it had, like probably around the 1980s. It's structural. Ini bersifat struktural. Ini karena banyaknya perusahaan yang terlibat. Ini bukan bisnis yang dinasionalisasi. Jadi senjata nuklir, hulu ledak nuklir, katakanlah, lebih dari 95% telah diprivatisasi. Over 95% privatized. Semaisaning to your person. Yes, you would think this is a federal responsibility and Ya, Anda mungkin berpikir ini adalah tanggung jawab pemerintah federal. Tetapi sebenarnya, hanya ada sedikit orang federal. Di Los Alamos misalnya, lokasi terbesar untuk hulu ledak, jumlahnya bervariasi. Hal yang aneh adalah, mereka memiliki 14.000, atau mungkin 18 atau 19.000 karyawan, tergantung pada hari dalam seminggu. Namun dari jumlah itu, hanya sekitar 90 yang merupakan pegawai federal. Jadi, 90 orang itulah yang mewakili pemerintah federal di Laboratorium Nasional Los Alamos. Dan Anda tahu, itu sebenarnya tidak cukup. Ini tidak seperti model proyek Manhattan, di mana sekitar setengahnya adalah militer dan setengahnya lagi karyawan Universitas California. Sekarang, kita memiliki entitas yang berorientasi pada keuntungan, dan mereka sendiri memiliki banyak subkontraktor. Di pihak federal pun, ada banyak subkontraktor yang telah menguasai banyak pengalaman. Which have captured a lot of the experience. And so every time someone who knows a lot Jadi, setiap kali seseorang yang sangat berpengalaman pensiun, mereka direkrut ke salah satu firma konsultan ini, yang sebenarnya memiliki peran dalam pembuatan kebijakan di pemerintahan federal.
Bagaimanapun, ada seorang Laksamana yang sangat cerdas, yang merupakan orang nomor 2 dalam urusan hulu ledak, Laksamana Papineau. Dia adalah kepala sistem strategis Angkatan Laut, yaitu bagian senjata nuklir dari Angkatan Laut. Tapi saya ingin mengatakan kepadanya di konferensi itu, seperti ingin berteriak, bahwa Badan Keamanan Nuklir Nasional, sisi sipil dari urusan hulu ledak nuklir, bukanlah Angkatan Laut. Itu bukan Angkatan Laut. Dan sekarang dia memimpin sekelompok besar orang yang sulit diatur. Modelnya berbeda dengan di Rusia, dan saya kira di tempat lain juga. Tapi beginilah di sini, industri swasta. Aku agak senang mendengarnya. Maksudku, kamu mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang bermimpi tentang apa yang bisa dan ingin dilakukannya. Menurutku itu adalah pemikiran yang penuh harapan. Tapi bukankah itu berarti proses politik sama sekali salah memahami realitasnya sendiri di lapangan? Dan apa artinya itu bagi masa depan lingkungan internasional? Maksudku, Rusia. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Rusia sekarang. Mereka tampaknya punya kepentingan untuk tidak membiarkan situasi ini meningkat. Tiongkok tampaknya punya kepentingan untuk meningkatkan jumlah hulu ledak nuklir mereka agar lebih sebanding. Di sisi lain, mereka sudah memiliki beberapa ratus di antaranya. Mungkin sudah cukup, kamu tahu, untuk melakukan semacam perhitungan bodoh yang tampaknya sedang dilakukan semua orang. Menurutmu, apa yang akan terjadi sekarang? What do you think is going to happen now? Well, it depends, and I don't want to paint too optimistic. Ya, itu tergantung. Dan saya tidak ingin menggambarkan situasi ini terlalu optimistis. Saya menyoroti masalah-masalah ini karena sudah ada selama 3 dekade. Pemerintahan Trump ingin membalikkan keadaan ini dengan cepat, dan mereka akan berusaha sangat keras. Mereka melonggarkan peraturan keselamatan, peraturan lingkungan, peraturan konstruksi, peraturan akuntabilitas bahan nuklir, dan peraturan keandalan manusia. Semua ini dilakukan untuk melewati birokrasi yang selama ini menghambat perancangan dan produksi senjata nuklir AS. Mereka akan berhasil sampai batas tertentu. Tetapi sejauh mana keberhasilan itu? Dan ini menjawab pertanyaan Anda. Bergantung pada lingkungan politik, persaingan tenaga kerja terampil di Amerika Serikat, penolakan dari negara lain, serta situasi ekonomi dan fiskal negara secara keseluruhan. And fiscal situation of the country. So the Pentagon can be very. Jadi, Pentagon bisa sangat protektif terhadap anggarannya. Jika mereka tidak mendapatkan tambahan $500 miliar itu, akan ada masalah. Karena kapal selam nuklir, pembom, dan rudal semuanya melebihi anggaran dan tertunda, terutama rudal berbasis darat. Mereka harus benar-benar menata ulang rencana mereka untuk ICBM baru, lagi-lagi karena hilangnya pengetahuan tacit. Ini sebenarnya masalah teknis dan manajerial. Mereka tidak menyadari bahwa semua silo harus benar-benar diganti, bukan sekadar direnovasi. Dan sekali lagi, ada sikap bisa dilakukan yang, jika dibawa ke titik ekstrem, menimbulkan semacam optimisme teknis yang telah membayangi semua program ini cukup lama. Jadi apa yang akan terjadi masih menjadi tebakan siapapun, tetapi kemampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan perlombaan senjata dibatasi oleh kekuatan-kekuatan besar tertentu. Semakin besar programnya, semakin besar pula politik semua. The bigger the program, the larger the problem. You're kind of making my day here. Thank you. It's one of the most positive. Kamu benar-benar membuat hariku jadi lebih baik. Terima kasih. Ini adalah salah satu kabar paling positif di tahun 2026 sejauh ini di kanal saya. Karena maksud saya, menghadapi masalah teknis dan struktural, masalah dalam produksi senjata, jauh lebih baik daripada masalah kebijakan, karena kebijakan bisa diubah dengan sangat cepat. Apa yang ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, tapi sekarang saya lupa. Itu berkaitan dengan program-program dijalankan di masa lalu dan apa yang dibutuhkan untuk memproduksi hal-hal ini, senjata pemusnah massal itu. Dan mungkin, jika kamu membandingkan modelnya dengan apa yang dilakukan oleh Tiongkok, apakah berdasarkan penelitianmu,
kamu tahu bagaimana perbedaan lini produksinya. Oh ya, sekarang saya ingat. Jika Tiongkok benar-benar memutuskan untuk menghentikan pasokan logam tanah jarang ke Amerika Serikat, karena ini tampaknya menjadi titik lemah yang nyata. Jika mereka benar-benar berkata, kalian tahu apa, bahkan dengan tarif dan sebagainya, tidak ada lagi logam tanah jarang untuk kalian. Seberapa parah dampaknya terhadap lini produksi senjata nuklir? Ya. I'm afraid I can't answer that question because At saya saya tidak bisa ini itu krisin. Tapi sepertinya itu akan baik. Ini sulit. Ayo besar-besaran untuk membebaskan semua sumber dengan cara yang paling stabil. Biasanya masalah yang lebih sederhana. Usually it's more pedestrian, the problems. Yes. Yes, in COVID, during COVID, or Ya, shortly thereafter, kamu tahu, selama COVID atau tak lama setelahnya, seorang manajer konstruksi memberikan pidato yang saya dengar di sebuah fasilitas senjata nuklir. Dia berkata, suatu pagi saya bangun, dan kru saya bilang, tidak ada kayu lapis yang bisa ditemukan di sekitar kami. Jadi seluruh proyek konstruksi pun terhenti. Benar, kayu lapis. the plywood. Kita menembrank yang cukup sepele. Ya. Yeah. So there haven't been enough Baiklah. electricians in the Eastern Tennessee. Jadi, tidak ada secukupnya teknisi listrik di bagian timur Tennessee untuk menyelesaikan fasilitas pemrosesan uranium baru tepat waktu. Jadi kita menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja terampil. Di pabrik perakitan senjata nuklir Pantex, tempat semua senjata nuklir STS dirakit, baru-baru ini terjadi satu hari ketika pabrik kehilangan 60 pekerja kerah biru, sekaligus karena mereka pindah bekerja di pusat data AI yang sedang dibangun tepat di seberang jalan, dengan gaji yang lebih tinggi. Dan di Los Alamos, ada masalah serupa karena perusahaan minyak di cekungan Permian dapat membayar lebih tinggi daripada Laboratorium Nasional Los Alamos. Akibatnya, mereka kehilangan pekerja konstruksi, tukang ledeng, dan teknisi listrik. Seorang pejabat senior di lembaga audit pemerintah, dalam pertemuan yang kami lakukan dengannya melalui Zoom pada hari Jumat, mengatakan bahwa pusat data AI, dalam upaya mereka merekrut teknisi listrik, kini membayar gaji hingga $500,000 per tahun untuk teknisi listrik. Terima Boris. It's a very good salary. And Itu gaji yang sangat bagus. Dan ya, di Los Alamos memang sulit merekrut orang untuk berkarier di fasilitas plutonium yang sepenuhnya tertutup rapat, gelap, dan mirip penjara, dengan tangan bekerja canggung di dalam kotak sarung tangan, serta potensi paparan pribadi. Bahkan, jika Anda orang yang berani, pasangan Anda mungkin tidak menyukai pekerjaan itu untuk Anda. Ada juga masalah ergonomi yang dapat menyebabkan gangguan ortopedi. Jadi, ada bonus tunai bagi mereka yang melakukan pekerjaan ini. Sekarang, jika Anda memiliki cukup pengalaman dan gelar sarjana, Anda bisa menghasilkan sekitar $400,000 per tahun bekerja di fasilitas plutonium Los Alamos, membuat pit. working at the Los Alamos plutonium facility making pits. But they have found that it's Namun, necessary mereka menemukan to bahwa have this fleksibilitas salary gaji ini in diperlukan order to untuk mempertahankan tenaga kerja mereka. Los Alamos kehilangan sekitar 800 atau 900 orang setiap tahun. Apakah mereka sudah sepenuhnya menghentikan hal itu? Ya, tidak sepenuhnya. Tapi mereka telah memperlambatnya secara signifikan. Namun saat ini, pemerintahan Trump benar-benar merupakan pemerintahan yang paling tidak transparan yang pernah kita lihat. Jadi, kita memiliki persoalan dalam angka tersebut. Saya rasa saya bisa saja menanyakan LPG beberapa minggu yang lalu, tapi saya tidak memiliki talent. I could have asked that question a couple weeks ago, but I didn't. Again, glad to hear. Maksud saya, sekali lagi, senang mendengarnya. Bagaimana kita bisa mengembangkan masalah itu untuk industri tersebut? Maksud saya, bagaimana kita terus menyulut api dari masalah itu? Karena saya rasa itu adalah jalan ke depan, bukan? Memberitahu orang bahwa mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sektor sipil, di mana mereka tidak harus berada dalam bahaya, bisa menghasilkan lebih banyak, dan bisa menguras otak dari industri yang mengerikan itu. That horrible industry. Yes. Well, I think that Ya,
Saya pikir ada peran yang sangat besar bagi warga negara yang memiliki hati nurani, yang ingin mengembangkan keterampilan interpersonal mereka, dan yang memahami isu ini serta ingin berbicara dengan orang lain. Kita tahu banyak orang di industri ini, bahkan beberapa anggota keluarga kita bekerja di industri ini, dan mereka, menariknya, adalah orang-orang yang memiliki banyak, katakanlah, pengendalian atau akuntabilitas eksternal. Itu kata yang tepat. Dalam kehidupan kerja mereka, seringkali mereka adalah orang-orang yang berintegritas tinggi dalam beberapa hal. Jadi, kamu tahu, kamu bertemu orang-orang seperti ini di militer, bukan? Mereka orang yang jujur dan tegas, karena lingkungannya adalah tempat di mana, jika kamu tidak jujur dan tegas, orang akan segera mengetahuinya dan kamu akan tersingkir, atau belajar untuk menjadi jujur. You either wash out or get straight. And so Kurasa aku sedang mengulangi sesuatu yang dikatakan oleh salah satu rekan aktivis kita kepadaku minggu lalu. Kita tahu kita tidak lebih baik dari mereka. Kita tahu kita bukan orang yang lebih baik. Tapi kita merasa kasihan karena mereka terjebak dalam industri itu, yang kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, mungkin kita juga akan berada di sana. Teman sekamarku di kampus, aku pikir kami sudah sepakat bahwa kami berdua tidak akan bekerja di industri senjata. Tapi dia menerima pekerjaan di laboratorium Livermore. Semoga Tuhan memberkatinya. Itu agak membuat hati hancur. Orang-orang punya hati nurani. Semua orang punya. Jadi kita harus melakukan percakapan seperti ini dan menampilkan diri kita di pasar gagasan. In the marketplace of ideas. Hibakusha have been very important, but ini soal interaksi tatap muka, soal menulis, dan fakta bahwa Trump dan orang-orangnya telah menyingkap tabir adalah sebuah keuntungan. Maksud saya, bukan hanya dalam narasi, tetapi juga dalam praktik. Banyak teman baik kita di Partai Demokrat, atau katakanlah orang-orang yang berhaluan tengah, mengira bahwa perjanjian New START membuat kita aman. Dan selama bertahun-tahun, kami telah mengatakan kepada orang-orang bahwa kita tidak aman, bahwa ini bukan situasi yang terkendali. Bahkan dengan New START, dinamika yang mendasarinya tak bertahan. Dan semuanya sebenarnya dimulai pada tahun 1995, dengan penolakan terhadap kewajiban perlucutan senjata yang mengikat dalam NPT. Itulah momen pentingnya. That was the moment. And then the second Clinton administration. Dan kemudian pemerintahan Clinton yang kedua mulai perlahan-lahan menerapkan, katakanlah, pemulihan dari orientasi perlucutan senjata yang berlaku pada paruh pertama tahun 1990-an. Jadi di Los Alamos Study Group, segalanya terasa mudah pada awal tahun 90-an, tetapi kemudian menjadi semakin sulit. Dan karena tahu kan mereka bisa berkata, kami kembali. Dan tujuan lama untuk menjadi kekuatan terbesar di dunia tidak pernah hilang. Senjata nuklir yang diikatkan pada sabuk sosok Theodore Roosevelt yang menjulang di atas dunia. Itu tidak pernah hilang. Dan para penganut sejati, Doug Feith dan kaum neokonservatif, mengisi lapisan atas pemerintah AS di kedua pemerintahan. Maksud saya kedua jenis pemerintahan itu. In both administrations. Both kinds, I mean. Right. However, I mean, on the one hand, Benar. Namun, maksud saya, di satu sisi kita memiliki masalah regulasi, di sisi lain kita memiliki masalah kapasitas. Dan masalah kapasitas, seperti yang sudah Anda katakan, lihat, ada banyak hal yang tidak berjalan seperti yang diinginkan para pengobar perang. Dan untungnya, tampaknya mereka belum benar-benar menyadarinya. Atau bahkan jika mereka sudah sadar, mereka tidak punya ide yang lebih baik selain menghamburkan banyak uang untuk itu. Dalam salah satu buku yang saya sunting, kami menulis tentang Traktat Non-Proliferasi dan negara-negara netral Eropa. Dan dalam pengantarnya saya menulis, lihat, pengetahuan nuklir, kita tidak bisa melupakannya. Kita tidak bisa menghapus nuklir, tetapi kita bisa mencoba mencari cara untuk menangani senjata kiamat ini agar tidak meledak. Sekarang kita telah kehilangan sebagian besar regulasi yang dulu kita buat, bukan? Dan regulasi itu sebenarnya lahir dari Perang Dingin. Bagaimana jika regulasi-regulasi itu dihidupkan kembali? Jika ada upaya kedua untuk pengendalian senjata nuklir. Menurut Anda, dari mana seorang harus memulai saat ini untuk sebuah new start yang baru? For a new start. We have to start with
Kita harus mulai dengan mencari modus vivendi dengan Rusia dan Tiongkok. Bisa dibilang, kita dulu memiliki asumsi tentang perdamaian pada masa awal pasca Perang Dingin. Itu memang perdamaian yang tidak seimbang, tetapi tetap merupakan bentuk perdamaian. Saat ini, kita tidak memiliki hal itu. Tidak ada jaminan timbal balik atau asumsi tentang keamanan bersama, bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Jadi kita harus mulai dari situ. Dan sebagian besar pesan nuklir, hampir mempersen ber-AS dan Rusia. Dan juga harus mulai dengan Ukraina, setelah keamanan Rusia dia di sekitarnya, terutama di Asia Tengah maupun Eropa Timur, dengan konflik kecelakaan. All the way from the Arctic Circle, all the way down. NATO spends a lot of money. Dan NATO menghabiskan banyak uang, meskipun terfragmentasi dan tidak efektif, untuk persenjataan. Sekarang kita berada dalam situasi di mana Eropa sangat agresif, dan Amerika Serikat terus bernegosiasi dengan cara yang kurang tulus. Di satu sisi, gagasan tentang kekalahan strategis Rusia, Federasi Rusia, tetap belum terselesaikan. Keyakinan yang menurut saya paling kuat di kalangan pembuat kebijakan negeri AS mengenai Rusia. Di sisi lain, ada gagasan lain, setidaknya untuk konsumsi publik dan Rusia, bahwa kita ingin berdamai dan mungkin menjalin kesepakatan bisnis. Namun semua ini memuncak di Ukraina, tentu saja, dan kita harus menstabilkan hubungan kita dengan Rusia, serta mengakui bahwa kita membutuhkan keamanan bersama. Acknowledge that we need mutual security. Russia is not going to enter into any arms control. Rusia tidak akan menandatangani perjanjian pengendalian senjata atau perlucutan senjata dalam waktu dekat. Karena saya pikir perang di Ukraina, perluasan NATO, sanksi, serangan jauh ke dalam wilayah Rusia, termasuk terhadap pencegah strategisnya sendiri, bahkan kediaman Putin dan sebagainya, semuanya telah tertanam dalam-dalam di benak masyarakat Rusia dan kalangan elit kebijakan luar negerinya. Dan hal ini tidak bisa diubah dengan cepat. Dreten is gevalleibnis is nanis. Ditsa mandi, Jewish mundoske. Ismas, evakuun stasmevd snafpolitin. We're back to the 60s, early 60s. Yeah, it's a very very sad moment. But Ya, ini adalah momen yang sangat menyedihkan. Tapi kamu sudah lama berada di bidang ini. Maksudku, siapa para penggerak utama dari pendekatan yang benar-benar bodoh ini? Apakah hanya kaum neokonservatif atau ada juga para karieris? Menurutmu kelompok mana yang bertanggung jawab, terutama atas eskalasi di ranah nuklir ini? Ya. Yes. Well, of course, it's a system. Tentu saja ini adalah sebuah sistem. Dan para neokonservatif itu, ya, kamunya pepatah di negara ini. Siapapun yang kamu pilih, kamu tetap akan dapat McCain. We have a saying in this country, no matter who you vote for, you always get John McCain. Right. Hebat, menjedakai. Ang sinabi obiup dijumbaya orang ini. Yes, and his staff, former staff, are. Ya, dan mantan stafnya kini berada di Pentagon dan menempati posisi-posisi tinggi, serta mereka membimbing orang lain. Laboratorium nuklir secara khusus menempatkan orang-orang mereka di posisi-posisi penting, baik sebagai perubahan karier permanen maupun penugasan sementara yang mungkin berlangsung 1-2 tahun. Jadi, kita memiliki sistem donasi pribadi untuk kampanye politik, dan itu sangat berpengaruh. Di beberapa tempat, seperti di negara bagian ini, ada ideologi bahwa kita harus bergantung pada senjata nuklir untuk keberlangsungan ekonomi dasar kita. Delegasi Kongres kita dari New Mexico secara konsisten setia kepada lembaga dan pendanaan senjata nuklir, dan mereka memilih penugasan komite sesuai dengan itu. Begitu juga yang lain. Di South Carolina dan di California yang disebut liberal, ada 52 anggota Kongres. Itu Expo News Havet yang mempertanyakan misi Laboratorium Nasional Lawrence Livermore, mismangrang senjata nuklir. Lawrence Livermore National Laboratory, which designs nuclear weapons. Jadi, banyak dari oposisi kita di Kongres saat ini sebagian besar bersifat pertunjukan saja. Mereka sudah dibeli. Dan bahkan jika Trump ingin, dia kadang-kadang mengatakan bahwa dia tidak menyukai senjata nuklir. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, dia membutuhkan suara dari rekan-rekan Republiknya di Senat.
Pada masa jabatan pertamanya, hal itu sangat berpengaruh dalam membatasi dan mengarahkan apa yang dia lakukan. Di sisi lain, kita memiliki Russellgate dan segala hal yang terkait dengannya, yang membatasinya dari pihak seberang. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, yang sejak awal pun tidak ada bukti kuatnya, itu merupakan kombinasi antara orang-orang di dalam dan di luar pemerintahan. It's a combination of people on the inside, people on the outside, and Sejumlah besar upaya dicurahkan untuk menyusun narasi yang membuat semua pihak ini tetap puas dan bekerja. Semua orang senior yang terlibat dalam bisnis senjata nuklir, maksud saya bisnis hulu ledak katakanlah, memiliki latar belakang senjata nuklir, seringkali militer. Dan saat ini, tidak ada yang dikonfirmasi untuk memimpin pekerjaan-pekerjaan ini jika mereka tidak memiliki rekam jejak ideologis yang panjang dalam hal kesetiaan. Jadi sulit untuk individu saya. Ini adalah seperang keyakinan lembaga sidang akar. and entrenched institutions. I think we can say that Saya rasa kita bisa mengatakan bahwa karena Anda berada di Kyoto, seperti yang telah dikemukakan James Douglas dalam bukunya yang baru-baru ini tentang pembunuhan-pembunuhan yang melanda kita pada tahun 60-an, penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ketika itu tidak diperlukan, dalam arti apapun dari kebutuhan militer, sebenarnya menandai awal dari akhir demokrasi Amerika Serikat. Senjata nuklir yang pada waktu itu berbom atom menyebabkan lahirnya Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1947 yang membentuk Pentagon, CIA, dan Dewan Keamanan Nasional. Lembaga-lembaga ini telah tumbuh dalam kekuasaan dan cakupan hingga pada titik di mana tidak ada presiden yang dapat mengendalikannya. Kongres pun tidak dapat mengendalikannya. Congress cannot control them. Michael Glennon at Tufts has a very good short book. Michael Glennon dari Tufts menulis sebuah buku pendek yang sangat bagus berdasarkan pengalamannya di Departemen Luar Negeri dan di Senat. Buku itu berjudul Double Government dan didasarkan pada analisis abad ke-19 tentang pemerintahan Inggris. Ada pemerintahan luar yang ada untuk rakyat, untuk legitimasi, dan kemudian ada birokrasi permanen yang diperlukan dan memiliki keahlian. Birokrasi ini dibutuhkan untuk mengelola kekaisaran yang membentang di seluruh dunia dan melindunginya dari ketidakpastian pemilu. Dan sistem seperti inilah yang kita miliki di sini juga. Dalam tesis Glennon, 3 lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Keamanan Nasional, yang ia sebut sebagai lembaga Trumanite, telah menutupi lembaga-lembaga Madisonian yang dibentuk oleh konstitusi. The Madisonian institutions created by the Constitution. And as James Douglas put it, Seperti yang dikatakan James Douglas, dari latar belakang teologisnya dan juga secara historis, senjata nuklir tidak sejalan dengan demokrasi. Perpecahan yang dimulai pada tahun 1945 telah menyebar ke seluruh sistem politik AS. Saya sepenuhnya memahami hal ini juga, dan saya pikir pemahaman inilah yang mendorong keputusan untuk meninggalkan karier lain dan bekerja penuh waktu pada masalah ini. Kita tidak akan bisa mencapai kondisi politik, sosial, dan ekonomis membutuhkan di sini setelah mengkatamasi senjata nuklir dan amlai skrastena yang tertunuk god dat sebeberapa warnings then. they spawned and which have subsequently grown to be so cancerous in our society. Yeah, because they take over. These Karena mereka mengambil alih. Kekuatan dan kepentingan ini mengambil alih dan melahap negara dari dalam. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah teater demokrasi yang bersifat performatif. Yang kini, pada dasarnya seluruh dunia sudah paham bahwa itulah yang telah menjadi proses demokrasi di AS, setidaknya di tingkat tertinggi, yaitu tingkat federal. Dan apa yang kamu katakan itu cukup menarik, karena kamu tahu, Swiss dulu ingin memiliki bom, bukan? Pada masa itu, istag number, Sukhem's gladi, Mermalibethid stout. In the 60s, they were working on it. They had a heavy water reactor. The one thing that in the end convinced them to Satu hal yang akhirnya meyakinkan mereka untuk menyerah adalah ketika mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola reaktor. Mereka juga memiliki program pesawat, seperti yang kamu tahu, untuk pengadaan jet tempur Mirage di satu sisi. Dan di sisi lain, doktrin militer bahwa senjata Swiss tidak boleh digunakan di luar Swiss, hanya jika diserang di wilayah kita sendiri.
Apa artinya itu jika kita memiliki senjata nuklir, kan? Menyerang diri sendiri dengan nuklir. Hal semacam itu. Lalu mereka tersadar dan berpikir, mungkin senjata-senjata ini tidak seberguna yang kita bayangkan, dan akhirnya mereka menyerahkannya. Apakah kamu berharap bahwa mungkin bukan hari ini, bukan besok, tapi 50 tahun ke depan, 80 tahun ke depan, Amerika Serikat juga pada suatu saat akan menyerahkan senjata-senjata ini? Cukup berkata, ini tidak berhasil. Ya, itu tidak akan menjadi Amerika Serikat seperti yang kita kenal. Jadi itulah catatannya. Dan saya terus mengatakan kepada orang-orang, saya dan istri saya bekerja cukup keras pada perjanjian pelarangan, TPNW, perjanjian pelarangan senjata nuklir. Tapi AS, seperti yang kita kenal, tidak akan pernah menandatangani perjanjian itu. Benar. Dan tidak dalam masa hidup kita. Tapi AS, seperti yang kita kenal, Anda menyebutkan kerangka waktu 50 tahun di sini. Tidak akan bertahan selama 50 tahun. Benar. Maksud saya, kita menambah, berapa ya? $1 triliun utang baru setiap 150 hari, atau semacam itu. Dan hal ini tentu saja menjadi dasar dari banyak hal yang dilakukan presiden ini. Dan dia harus terus menjaga semua tetap berjalan, atau menghadapi perhitungan, dan perhitungan itu akan datang. Itu bisa datang melalui cara ekonomi, bisa juga melalui cara lingkungan. Kita sedang duduk di atas bencana lingkungan yang terus membesar. Dan secara sosial, kita berada pada titik di mana tingkat nihilisme, di satu sisi, seperti yang telah ditunjukkan oleh Emmanuel Todd dan yang lainnya, serta keputusaan dan hilangnya masa depan di kalangan anak muda kita, di sisi lain, bersifat mudah meledak. Ini adalah situasi yang eksplosif. Orang-orang tidak bisa berharap untuk menikah, memiliki rumah, anak. Mereka melihat sekeliling, dan kamu tahu, pekerjaan yang baik, setidaknya pekerjaan yang baik di masa lalu, mungkin kini menjadi barista. Tapi sekarang, kamu tidak bisa melakukan itu, dan benar-benar tinggal di dalam rumah, serta makan dengan layak di banyak kota kita. Di Santa Fe, tempat saya tinggal selama bertahun-tahun, ya ini sangat pribadi. Pada tahun 1972, Anda bisa menyewa sebuah rumah kecil yang agak di bawah standar, tetapi rapi dan bersih, seharga $75 per bulan, tepat di pusat kota Santa Fe, yang memberi Anda akses pejalan kaki ke segala hal yang mungkin Anda butuhkan. Dan sekarang, Anda mungkin harus membayar $800 per bulan untuk sebuah apartemen efisiensi di sebuah kotak, entah di mana. Agak jauh dari pusat kota. Anda harus memiliki mobil. Tentu saja, biaya perawatan kesehatan sangat mahal, kecuali jika Anda cukup miskin untuk mendapatkan Medicaid. Secara keseluruhan, biaya hidup menjadi sangat mahal. Dan dalam situasi ini, tambahkan 5.000 karyawan Los Alamos yang harus bepergian karena mereka tidak mampu tinggal di Los Alamos. Dan mereka menaikkan harga pasar perumahan. Begitu juga dengan segelintir orang beruntung yang membeli rumah kedua dan seterusnya. Hasilnya adalah sebuah kota yang tidak layak huni, dengan orang-orang yang harus bepergian jauh, 80, 160 km setiap hari, bolak-balik, untuk bekerja di Los Alamos sekarang, karena mereka tidak mampu tinggal di sana. Tidak ada ruang untuk hidup. Dan ada begitu banyak kontradiksi yang maksud saya memang menyinggung situasi lokal kami, tetapi secara nasional, anak muda tidak melihat masa depan yang bisa mereka investasikan dengan pasti. Orang-orang menjadi gelisah, dan saya pikir ada pusat-pusat propaganda yang mencoba memberitahu mereka apa yang seharusnya mereka lawan. Namun di balik semua itu, ketidakpuasan, perasaan bahwa masa depan jelas tidak seperti dulu, adalah sesuatu yang nyata dan kuat. Dan berapa lama hal ini bisa bertahan? And how long can this exactly persist? Right. Okay, so in a sense, what you're Baik, saying here jadi dalam arti tentu yang Anda maksud adalah bahwa pekerjaan yang harus dilakukan adalah persiapan untuk masa setelahnya, ketika masyarakat ini telah berubah dalam nuklir. when it comes to Yes, nuclear weapons. and to help it along, to birth, to do what we can. Ya, dan untuk membantu proses itu, melahirkannya,
melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai bidan dan mercusuar, jika boleh dibilang, untuk membantu transisi menjauh dari kekerasan dan militerisme yang benar-benar telah menguras masa depan sebesar 1,5%. Dan saya kira sisi positif dari Tuan Trump adalah bahwa dia secara terang-terangan mengatakan kita butuh anggaran pertahanan $1,5 triliun. Apa-apaan itu? Ini tidak akan diterima dengan baik oleh basis pendukung MAGA-nya. Mereka tidak memilih untuk menambah perang luar negeri. Mereka mungkin belum tahu bagaimana cara membuat Amerika hebat lagi. Tapi saya pikir sebagian besar dari mereka, berdasarkan pengorganisasian informal kami, menunjukkan bahwa basis MAGA tidak sejalan dengan apa yang Trump lakukan dalam kebijakan luar negeri atau pertahanan. Good. Baik, jadi proses melahirkan itu, dan mungkin juga pemikiran kolektif tentang bagaimana bertransisi ke keadaan setelahnya. Karena seperti kekuatan besar lainnya, kita harus bertransisi. Maksud saya, Uni Soviet juga harus bertransisi. Tidak ada jalan lain. Jadi karena kita berada di situasi serupa lagi, tanggung jawab untuk mengelola negara dengan senjata nuklir itu luar biasa besar, bukan? A nuclear weapon state is tremendous, right? And It is the duty, and I'm glad you used that word. Benar, Because itu adalah we're gonna kewajiban. hear more Dan saya senang kamu menggunakan kata itu, karena itu adalah kata yang akan semakin sering kita dengar. Kamu mungkin mengenal filsuf Prancis Simone Weil, yang diminta oleh de Gaulle untuk menulis sebuah buku tentang rekonstruksi Prancis. Pada halaman-halaman pertamanya, ia memulai dengan mengatakan bahwa hak asasi manusia, kita menjadikannya dasar pada tahun 1989. Namun kita perlu memikirkan tanggung jawab sebagai konsep yang lebih mendasar dan abadi, yang menjadi landasan bagi hak-hak tersebut. Dan kita tahu, Gandhi dan tokoh-tokoh lain juga mengatakan hal yang sama. and we know Gandhi and others said the same thing. one way forward for this is something that you Salah satu cara untuk maju dalam hal ini adalah sesuatu yang sudah Anda bantu lakukan dengan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Anda tahu, itu dimulai dengan kekuatan internasional yang sejalan, menciptakan kerangka kerja, dan membuatnya sedemikian rupa sehingga ketika AS siap, mereka bisa langsung bergabung. Ini seperti mengatakan, lihat, mejanya sudah disiapkan, kami sudah mempersiapkannya, kami ingin Anda bergabung dengan kami. Tapi kita mulai membangunnya dulu, bukan? Jadi itu masmerge itu matter tunju. Yeah. Building that, right? So that will be a way forward. Yes. I want to go back to something that's immediate. Saya ingin kembali ke sesuatu yang mendesak dan yang sebaiknya tidak saya abaikan. Tolong. Ini berkaitan dengan berakhirnya perjanjian New START. Ya, memang sulit membuat senjata nuklir baru, tapi tidak terlalu sulit untuk menambah jumlahnya. Maksud saya, ya New START membatasi jumlah hulu ledak pada rudal-rudal S. Atau katakanlah, sebelumnya jumlahnya sudah agak terbatas, tapi New START membuatnya resmi. Saya tidak ingin memberi New START terlalu banyak atas perlucutan senjata. Jadi, misalnya ada 3 atau 4 hulu ledak pada setiap rudal Trident di kapal selam kelas Ohio. Mereka bisa membawa hingga 8 hulu ledak. Submarines, they can carry up to 8, and some say, with diminished range. Dan beberapa orang mengatakan, dengan jangkauan yang berkurang, hingga 12 W226, hulu ledak yang lebih kecil diameternya dan lebih ringan. Jadi, AS memiliki sedikit lebih banyak hulu ledak dan bom dalam cadangan dibandingkan yang saat ini dikerahkan. Amerika Serikat dapat mengerahkan semuanya, dan dengan demikian menggandakan, atau bahkan lebih dari menggandakan, jumlah hulu ledak nuklir yang dikerahkan dalam waktu yang relatif singkat, katakanlah, dalam beberapa tahun. Sesuatu yang saya pelajari kemarin, yang cukup mengganggu, dan seharusnya saya sudah tahu sebelumnya, tapi memang terlalu banyak hal untuk diketahui. Ada di halaman 52 versi PDF dari Rancangan Undang-Undang Rekonsiliasi Trump dari Juli lalu. 1. Rancangan Undang-Undang Besar dan Indah. RUU itu mewajibkan Angkatan Laut untuk membuka kembali 4 tabung peluncur rudal di setiap kapal selam Trident. Seras seyu puyim tutup hembag for 3 way, eskuik brace and New START. As part of compliance with the New START treaty. Russia had complained, Ambassador Antonov. Rusia telah mengeluh, Duta Besar Antonov, bahwa
Ya, bagus memang kita memiliki lebih sedikit tabung peluncur rudal, tetapi tabung-tabung itu bisa dengan mudah diubah kembali. Dan sekarang ada dana sebesar 62 juta dolar yang telah dialokasikan, yang dapat mulai digunakan pada 1 Maret, dan diwajibkan untuk digunakan berdasarkan undang-undang ini untuk membuka kembali tabung-tabung rudal tersebut. Itu akan menambah 56 rudal Trident lagi ke armada AS, masing-masing dapat membawa hingga 8 hulu ledak. Apa-apa nih kan? Jadi, dan juga bisa ada 50 silo tambahan, dan saya tidak yakin apakah semuanya dalam kondisi baik, tetapi ada 50 silo cadangan, dan cukup banyak Minuteman TIE tambahan. Also extra and enough extra Minuteman 3Ds. So, and Jadi pada dasarnya, hulu ledak dan bom yang dimiliki AS dalam cadangan adalah yang dapat dikerahkan dalam waktu relatif singkat. Jadi kita menghadapi masalah politik yang mendesak untuk mencegah peningkatan dan perluasan kekuatan yang pasti akan dilihat oleh Rusia dan Tiongkok dan akan memicu mereka sejauh mereka belum terpicu. Namun saya pikir Rusia mengamati dengan sangat cermat. Itulah yang mereka katakan. Kami tidak akan melakukan hal yang tidak bertanggung jawab. Dan itu kata yang mereka gunakan, amati ini dengan bertanggung jawab. Nah, saya pikir kita di AS memiliki masalah mendesak untuk mencoba menghentikan hal ini. Kita tidak ingin lebih banyak senjata nuklir yang dikerahkan. Itu sangat bodoh, karena menambah jumlah senjata seperti ini hanya meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Dan itu sama sekali tidak meningkatkan keamanan, karena senjata yang kita bicarakan ini adalah senjata strategis. Baik Rusia maupun Tiongkok memiliki kemampuan serangan balasan. Bahkan jika semua senjata itu ditembakkan ke mereka, bahkan jika seluruh negara mereka dihancurkan, mereka tetap akan membalas dan Washington akan hancur lebur. Jadi, hal itu tidak meningkatkan keamanan yang sebenarnya. Yang terjadi justru membuat kemungkinan kecelakaan semakin besar. Bukan hanya kecelakaan di mana mereka menembak ke pihak lain, tetapi juga kemungkinan salah satu senjata ini meledak di dalam wilayah Amerika Serikat sendiri. Namun, menurut saya, hal ini tidak disadari oleh banyak orang, terutama para ahli strategi yang seharusnya memahami hal-hal seperti ini. yes. Well, in the career and profit-oriented Ya, jadi dalam suasana yang berorientasi pada karier dan keuntungan, di apa yang disebut sebagai KTT penangkalan nuklir yang baru-baru ini saya hadiri, mereka mengatakan bahwa membangun senjata nuklir baru dengan cepat akan menjadi sinyal ketegasan. Jadi, urusan memberi sinyal ketegasan ini berlaku di semua bidang dan semacam mojo psikopolitis atau sesuatu yang membuka pintu di negara ini. Meskipun hal itu tidak masuk akal secara strategis. Itu ketidakdewasaan. Itu tindakan seorang remaja yang dikuasai masa pubertas dan berpikir dunia akan menjadi lebih baik jika dia berteriak lebih keras. Maaf, ini hanya seperti, kamu tahu saya baru-baru ini berdiskusi beberapa kali tentang kebutuhan psikologis dan emosional dari beberapa orang yang bertanggung jawab atas beberapa keputusan ini. Dan juga, sebagai sebuah peradaban, bagaimana kamu memandang dirimu sendiri dan orang lain, serta menempatkan dirimu dan sebagainya. Tapi kita memang perlu mengakhiri ini. Saya senangmu telah memberi saya semua wawasan yang sangat-sangat berguna ini, juga tentang semua rintangan yang untungnya dihadapi oleh industri ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan pada titik ini yang belum kita bahas, yang penting untuk disampaikan? Saya pikir kita perlu memahami bahwa era hegemoni Amerika Serikat sudah berakhir, bahwa dunia memang telah berubah. Dan saya rasa lebih banyak orang yang menyadari hal ini daripada yang tidak. Jadi ada semacam rasa untuk mengelilingi gerbong, seperti yang biasa kita katakan di negara ini, di Washington. Kita perlu masuk ke dalam lingkaran itu dan berbicara dengan mereka tentang pentingnya kehati-hatian, bukan kesombongan. Saya pikir bisa mencoba membangun saling pengertian. Maksud saya, warga negara perlu pergi ke Rusia dan membawa kembali kesan mereka. Orang-orang perlu saling berbicara.
kita perlu mengadakan pertukaran budaya, melakukan hal-hal semacam ini, dan pada akhirnya mengajak beberapa anggota Kongres untuk ikut juga. Dengan begitu, mereka bisa melihat rak-rak penuh di supermarket, bensin yang tersedia. It's a step yang jarang signed with mereka, sebetulnya semua orang demikian. And much the same as everybody does everywhere else. You know what we do? Kau tahu apa yang kita lakukan? Kau tahu apa yang kita lakukan? Karena setiap anggota Kongres seolah wajib pergi dan berkunjung ke Tel Aviv, kita tinggal tambahkan Moskow dan Beijing ke rencana perjalanan dan pulang lewat Samudra Pasifik. Maksudku, bukankah itu akan lebih berguna? Wouldn't that be more useful? Yes. Resch, Esesia. Greg, bagi para pendengar yang sudah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih banyak semuanya karena sudah tetap bersama kami. Bagi mereka yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang karya-karyamu, kemana mereka bisa pergi untuk menemukanmu? They go and find you. Sure. On the web at Tentu, di web di LASG, singkatan dari Los Alamos Study Group.org. Jika Anda berada di negara ini, kami akan senang jika organisasi Anda mendukung seruan kami untuk kewarasan, bukan produksi nuklir, yang dapat Anda temukan di stopthebomb.org. Kami memiliki gerakan kecil di sini, dan di situs web tersebut terdapat lebih banyak informasi kontak. So on the website there's more contact information. I will put all of these. Like menaruh small stand ini di talk description. Power, stopthebomb.org, stopthebomb.org, org/kandiking. Greg Mello, Greg Mike, wish what's happening. Thank you very much for your time today. Terima kasih banyak, Pascal Lotas.